Salam jumpa kembali dengan motivator online Mbah Suprapto Wawan. Ibu, bapak, saudara-saudari, pemuda-pemudi yang berada di seluruh Indonesia, kita berjumpa lagi pada serial Psikologi Keuangan. Pada kesempatan podcast kali ini, saya akan mengajak Anda untuk belajar bagaimanakah cara mendapatkan keberlimpahan, baik itu sukacita, keuangan, sukses maupun kemakmuran. Semoga semua bisa menikmati pembelajaran ini. Pada podcast yang lalu, saya sudah mengajak saudara-saudari, ibu, bapak, engkong, cicik, cek, adik, kakak, simbah, opung, dan semuanya untuk memiliki pengetahuan bahwa pertama-tama untuk mengubah hidup ke arah yang lebih baik, maka harus memiliki keyakinan yang tepat, atau pikiran yang tepat, atau rasa-rasa diri yang tepat. Bila kamu semua sudah memiliki keyakinan yang tepat, yaitu keyakinan yang positif, maka kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Maka kamu bisa memiliki apapun yang kamu inginkan. Maka kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau. Luar biasa, bukan? Sekali lagi saya ulangi, kalau kamu semua sudah memiliki keyakinan yang tepat, keyakinan yang positif, maka kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Kamu bisa mendapatkan apa saja. Kamu bisa menjadi apa saja. Kamu bisa memiliki apa saja. Kamu bisa apa saja pokoknya, asal keyakinannya tepat. Seolah-olah kamu punya tongkat sihir dan kamu bisa menyihir apa saja, menjadi apa saja sesuai keinginanmu. Bahkan kamu bisa menyulap atau menyihir seonggok batu menjadi roti. Rumus umum untuk mendapatkan keberlimpahan dalam hal apa saja. Rumus umumnya adalah sebagai berikut. Keberlimpahan adalah keyakinan yang tepat, ditambahkan dengan tindakan yang tepat, ditambahkan lagi dengan kesabaran yang tepat. Keberlimpahan sekali lagi itu mencakup banyak hal, baik keberlimpahan keuangan, keberlimpahan persahabatan, keberlimpahan kasih, kesehatan, prestasi kerja, keberhasilan studi. Keberlimpahan juga bisa bersifat batiniah, ketenangan batin, ketentraman, dan semua hal-hal yang sifatnya rohani, ya, pertumbuhan rohani misalnya. Seperti yang pernah saya quote dalam pelajaran atau podcast yang lalu, bahwa as a man thinks in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan seseorang dalam hatinya yang terdalam, maka demikianlah hidupnya. Jadi hidupmu, bentuknya, suasananya, kondisinya sangat tergantung keyakinan terdalammu, rasa-rasa terdalammu, pikiran terdalammu. Ya, bila kau yakin bahwa kamu orang kalah, maka ya melakukan apa saja kamu akan selalu kalah. Bahkan untuk hal-hal yang kecil kamu akan kalah. Bila kamu yakin bahwa kamu adalah seorang pemenang, maka ketika menghadapi permasalahan yang besar sekalipun, kamu akan cenderung menang, ya. Bila kamu yakin bahwa kamu pantas banyak memiliki uang, maka kamu akan selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan uang, ya. Kantongmu akan penuh, rekening bankmu akan banyak uang, kamu banyak menyimpan emas barangkali, dan lain-lain sebagainya. Bila kamu yakin bahwa kamu selalu kekurangan uang, kamu yakin bahwa dunia ini susah, kamu yakin bahwa keuangan terbatas, bahwa kamu yakin bahwa uang itu hanya untuk milik orang-orang tertentu, maka kamu akan selalu kekurangan uang. Semua berpulang pada keyakinan kamu. Oke, Bapak, Ibu, saudara-saudari di seluruh Indonesia, kamu dengarkan pengajaran saya. Kita lanjutkan. Bila kamu yakin bahwa dirimu orang berharga, maka kamu memiliki percaya diri tinggi menghadapi setiap orang, ya. Tidak peduli siapa yang kamu hadapi, kamu akan merasa berdiri tegak, sanggup, ya, punya nilai diri, punya wibawa, ya. Karena kamu yakin bahwa dirimu berharga. Bila kamu yakin bahwa kamu adalah orang yang selalu gagal, ya, selalu jatuh, ya, maka kamu akan selalu gagal, ya, bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana.
Bila kamu yakin bahwa dirimu adalah orang yang selalu beruntung, maka kemanapun kamu berada, dengan siapapun kamu bertemu, dalam cuaca yang seperti apapun, ya kamu akan selalu bertemu nasib baik, kamu akan selalu menemukan keberuntungan. Namun bila kamu yakin bahwa dirimu adalah orang yang sial, terlahir sial, maka masalah-masalah akan datang mengejarmu. Bahkan ketika engkau tidak menghendaki, masalah-masalah yang tidak terduga akan datang kepadamu, mencarimu. Semua karena keyakinanmu. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara-saudara pemuda-pemudi se-Indonesia untuk memiliki keyakinan yang tepat. Kita lanjutkan. Jadi yakinkan dirimu bahwa kamu layak untuk berlimpah ruah. Sekali lagi saya katakan, yakinkan dirimu bahwa kamu layak untuk berlimpah ruah, maka hidupmu akan berlimpah ruah, ya. Berlimpah ruah dalam hal apa? Dalam hal yang baik, ya, dalam hal yang positif, dalam hal yang membangun. Kemudian yakinkan dirimu juga bahwa kamu mampu menciptakan keberlimpahan itu, hal-hal positif yang tadi saya sebutkan itu. Saya ulangi lagi, bagaimana cara menciptakan keyakinan? Ya, saya berulang-ulang mengatakan, ya biar saja berulang-ulang, karena proses berulang-ulang ini akan membuat keyakinanmu yang mendengarkan pengajaran ini akan bertumbuh. Ya, cara menciptakan keyakinan, isi pikiranmu dengan gagasan-gagasan positif. Setiap saat isi pikiranmu dengan gagasan-gagasan positif, sehingga gagasan-gagasan negatif tidak punya tempat di dalam pikiranmu. Bacalah buku kisah-kisah sukses, ya, buku-buku sejarah, buku orang-orang sukses, buku cerita-cerita tentang atau biografi tentang misalnya Mahatma Gandhi, ya itu kan orang hebat. Kemudian tentang kisah raja-raja besar, ya, itu luar biasa. Itu sangat membantu kita untuk membentuk mindset kita. Kisah tentang Alva Edison, ya. Penting sekali membaca buku-buku seperti itu. Dengan konsistensi, maka keyakinan kita pun akan berubah. Bacalah buku cerita-cerita mujizat, ya, bagaimana orang-orang pada masa kini, masa atau zaman modern ini ternyata masih tetap merasakan berlangsungnya mujizat. Ya, mujizat bukan sesuatu yang sudah berakhir di masa lalu, di masa para nabi, tapi ternyata sampai sekarang pun mujizat tetap ada. Dan ketahuilah bahwa mujizat itu ada sepanjang segala abad, ya. Selama Tuhan ada, selama iman ada, maka di sana terjadi mujizat. Sehingga zaman mujizat itu tidak berakhir, tapi akan selalu ada. Dengarkan juga kaset-kaset motivasi yang bermutu tinggi, kaset-kaset motivasi yang memang membangun, ya, bukan kaset-kaset motivasi yang ecek-ecek. Ikuti training-training juga yang terbukti menghasilkan perubahan, training-training yang bermutu tinggi, ya, walaupun harus bayar mahal, ya nggak apa-apa kalau memang itu bisa mengubah diri, ya. Oke, itu cara mengubah keyakinan yang tepat. Demikian juga adalah gagasan baik untuk mendengarkan lagu-lagu yang syairnya positif, yang bisa membangun keyakinan. Ada banyak sekali lagu-lagu seperti itu, ya. Saya sih sering mendengarkan lagu-lagu yang berbahasa Inggris, karena lagu-lagu yang berbahasa Indonesia bagi saya masih kurang. Dengarkan khotbah-khotbah keagamaan yang positif juga. Seperti kamu tahu banyak sekali, ya, pemuka-pemuka agama yang khotbahnya tidak memberikan nuansa positif, tapi malah menghasilkan kebencian, permusuhan. Nah, hindari seperti itu. Khotbah-khotbah yang menghasut, hindari. Khotbah-khotbah yang menebarkan kebencian pada orang-orang yang tidak sejalan dengan prinsipnya, hindari. Khotbah-khotbah bernuansa politis, hindari, ya. Carilah dengan bijak ulama atau pemuka agama yang bisa memberikan pencerahan untuk meningkatkan mutu hidupmu, menjadi hidup yang bermakna, yang berlimpah, yang memberikan arti pada dunia ini. Hindari juga orang-orang negatif, orang yang mengeluh, orang-orang yang pemalas, termasuk orang-orang yang punya pikiran-pikiran jahat ataupun para penjahat. Hindari mereka sebelum kamu terperangkap lebih jauh, sebelum ide-ide mereka, sikap-sikap hidup mereka mempengaruhi dirimu atau mempengaruhi bawah sadarmu, ya. Hindari juga berita-berita koran, berita TV tentang hal-hal yang negatif seperti depresi ekonomi, kemudian meningkatnya angka kemiskinan, kemudian korupsi yang ditangkap oleh KPK itu, koruptor yang ditangkap KPK itu,
Kemudian praktek sogok menyogok, suap menyuap, hindari itu, karena sogok menyogok itu menunjukkan sikap mental kemiskinan, ya. Baik yang disogok maupun yang menyogok itu adalah orang-orang miskin sebenarnya, walaupun mereka memegang uang besar, ya. Jangan ikuti, jangan dibaca, jangan dinikmati, jangan diomongkan, ya, jangan didiskusikan dengan tetangga, hindari saja, ya. Oke, kemudian saya akan mengajak kembali untuk merenungkan apa yang saya sampaikan tadi. As a man think, so easy. As a man think, so easy. Apa yang dipikirkan olehmu di dalam bawah kesadaranmu, atau dalam bawah sadarmu, atau dalam kedalaman hatimu, maka itulah hidup kamu. Kalau hidup kamu sekarang bahagia dan selalu bahagia dan semakin bahagia, bisa dipastikan bahwa dalam kesadaranmu, dalam bawah sadarmu ada satu mindset yang disebut sebagai mindset kebahagiaan. Tetapi bila hidupmu penuh kekurangan, kamu selalu mengeluh, kamu melihat banyak masalah, pasti itu, ya, di dalam bawah sadarmu ada satu set keyakinan bahwa hidup ini tidak fair, hidup ini susah, bahwa kamu selalu sial. Penting bagi kamu untuk mengubah mindset seperti itu menjadi mindset yang positif. Ingat ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, engkong, cek, cici, koko, adik, kakak, simbah, mbah buyut, mbah kako, opung, ya, teman-teman semua, pemuda-pemudi sebangsa tanah air di seluruh Indonesia. As maintained, so easy. Ya, think itu berpikir mengenai dirinya atau keyakinan diri, ya. Oke, belief sistemnya. Nah, bagaimana saya membangun keyakinan yang tepat dari hari ke hari? Tadi sempat saya singgung, ya. Saya sebagai seorang pembelajar dan memang seorang yang suka sekali dengan buku, karena saya seorang motivator online, ya. Saya sebagai seorang motivator harus menjadi pembelajar, maka saya membaca buku. Dan selain membaca buku, saya juga menikmati YouTube, ya. Di YouTube itu banyak sekali pengajaran-pengajaran yang positif, di samping juga banyak sampah, hati-hati, ya. Nah, saya mendengarkan atau membaca buku berulang-ulang, tulisan-tulisan atau karya dari Earl Nightingale. Silahkan baca bukunya atau silahkan gali gagasan-gagasannya. Earl Nightingale luar biasa. Kemudian ada Reverend Ike atau Dr. Frederick Eikenkotter. Kemudian Bob Proctor. Kemudian Bapak Jack Canfield, itu loh yang nulis atau yang menyusun buku Chicken Soup yang banyak sekali itu. Dia menjadi seorang triliuner karena buku itu. Kemudian tulisan atau khotbah-khotbah dari Bapak Pendeta Rick Warren, itu luar biasa, seorang Amerika Jerman. Kemudian pembelajaran yang luar biasa dari trainer internasional Bapak Brian Tracy. Dari buku klasik yang luar biasa Napoleon Hill, kemudian dari John Maxwell. Kemudian ada pengajaran sistem modern dari situs namanya Miracle Mind Method. Ini juga mengubah hidup saya luar biasa. Kemudian buku klasik tentang bawah sadar Claude Bristol. Ini luar biasa mengubah hidup saya. Kemudian buku yang tidak kalah klasiknya, tidak kalah hebohnya, ibu bapak semua, saudara-saudari sebangsa setanah air, tulisan dari James Arthur Allen yang berjudul As a Man Think, ya, seperti quote yang selalu saya ucapkan, James Arthur Allen. Dan juga tentu saja pengarang legendaris dari Irlandia, yaitu Joe Morphy atau Joseph Morphy, seorang ahli tentang bagaimana menggali kekuatan bawah sadar. Kemudian yang tak kalah hebatnya adalah Neville Goddard, seorang yang sangat luar biasa dan mengubah dunia. Saya punya ratusan buku dan ratusan pengarang yang selama ini menemani saya sampai sekarang ini, dan saya terus mengkoleksi buku-buku baru untuk memperkuat, untuk menambah pengetahuan dan semakin memantapkan keyakinan saya, sehingga terbentuklah diri saya yang semakin baru, bahwa saya bisa melakukan apa saja, bahwa saya bisa memiliki apa saja, saya bisa menjadi apa saja karena keyakinan yang baru itu. Saya membeli buku-buku bekas di Pasar Senin, ya, memang saya akui, ya, karena di sana banyak buku loak, buku murah, harganya dari 20.000 sampai 100.000, tapi nilainya luar biasa, nilainya jutaan, ya.
sekaligus sambil jalan-jalan ke pasar Senin. Tetapi saya juga membeli buku-buku mahal di Amazon.com, langsung dari Amerika, yang memang mahal sih ya, tapi bukunya luar biasa. Atau saya juga mencari PDF gratisan di internet, banyak sekali teman-teman semua. Silahkan download, di situ banyak PDF, ya, misalnya situs pdfdrive.com, itu sangat membantu kamu nanti kalau kamu mencari buku-buku yang saya maksudkan tersebut. Nah, dengan membaca buku, kemudian mendengarkan video setiap hari, setiap saat, bahkan menjelang tidur, menjelang istirahat, ataupun bangun pagi, dalam waktu yang cukup, maka pelan-pelan terbentuklah keyakinan-keyakinan yang positif, yang semakin hari semakin kokoh. Dan itu sangat menyenangkan sekali, karena saya terbentuk setiap hari menjadi manusia baru. Nah, boleh saya akui bahwa sekarang saya memiliki keyakinan cukup baik. Saya memiliki keyakinan yang positif. Saya tidak lagi takut menghadapi masa depan di masa pandemi yang serba tak jelas ini. Pandemi sudah nggak takut lagi, ya, tidak takut lagi. Saya punya keyakinan luar biasa bagaimana menikmati hidup ini, ya, dengan keyakinan itu, ya. Saya tidak takut menghadapi masalah apapun juga, karena saya sudah punya keyakinan yang luar biasa bahwa sesulit apapun masalah yang terjadi, selalu ada jalan keluar dan saya selalu menang. Itulah keyakinan saya yang baru. Jadi kalau ada masalah, cuma masalah, saya tidak peduli dengan masalah, ya, kampret, pergilah sana masalah. Atau datanglah, tapi saya akan hajar kamu, ya. Saya bisa menghajarnya dan mencabik-cabiknya menjadi cincangan-cincangan kecil yang tidak berdaya, karena saya punya keyakinan bahwa saya bisa melakukan apa saja yang saya mau, saya bisa memiliki apa saja yang saya mau, dan saya bisa menjadi apa saja yang saya mau, ya. Nah, dengan keyakinan ini saya menjadi merasa sangat kuat. Saya merasa bisa menaklukkan apapun. Saya merasa tenang dan damai dalam situasi apapun. Saya sanggup melakukan apa saja yang saya mau, ya. Oke, dan diantaranya adalah menjadi motivator online, ya. Mbah Suprapto adalah seorang motivator online yang layak Anda dengarkan, yang harus Anda dengarkan, yang harus Anda pertimbangkan dan Anda referensikan kepada setiap orang yang Anda kenal. Karena Mbah Suprapto Wawan, sang motivator online ini, tidak bermain-main, tapi bersungguh-sungguh dan ingin membangun Anda semua, saudara-saudari, bapak ibu, cici, kakak, koko, dan semuanya, adik-adik, abang, mas, mbak, di seluruh Indonesia, pemuda-pemudi, yang tua, yang tui, semuanya saya cintai dan akan saya bagi semua ilmu saya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, bagaimanakah keyakinan kamu? Bagaimanakah pikiran kamu? Bagaimanakah belief system kamu? Bila kamu semua masih ada rasa perasaan negatif, rasa-rasa kalah, rasa-rasa hidup kok penuh masalah, ya, atau kok susah sekali dapat uang, mungkin juga kok susah sekali ketemu jodoh, susah sekali dapat pekerjaan, dan lain-lain yang susah itu, perhatikan baik-baik. Keyakinanmu berarti keyakinan orang susah, keyakinanmu keyakinan orang kalah. Yang pertama harus kamu kerjakan adalah merubah keyakinanmu, atau merubah kepercayaanmu, atau merubah belief system kamu. Nah, bila keyakinan kamu atau belief system kamu sudah menjadi keyakinan yang positif, ya, keyakinan di mana kamu merasa cukup, keyakinan di mana kamu merasa sehat, merasa berlimpah, bersuka cita, saya ucapkan selamat, sekaligus permintaan bagi kamu semua yang sudah mengalami ini untuk berbagi pengalaman Anda dimanapun hal itu memungkinkan kepada orang-orang di sekitar Anda yang kamu cintai dan kamu kasihi. Kamu sudah berada pada dunia yang menawarkan kegembiraan hidup, ya, tinggal actionnya saja, dan action kamu akan cenderung membawa kamu keberhasilan. Saya akan mengulang kembali untuk meresume apa yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, pemuda-pemudi seluruh Indonesia. Rumus umum untuk keberlimpahan adalah keyakinan yang tepat ditambah tindakan yang tepat dan kesabaran yang tepat. Apa Bapak Ibu? Coba diulang, saudara-saudari, cici, kakak, koko, encek, ya, popo, adik, opung, mbak, mas, simbah kakong, mbak putri. Apa rumusnya? Keberlimpahan adalah
Iya betul, keyakinan yang tepat. Ditambah apa? Iya betul, tindakan yang tepat. Ditambah apa? Satu lagi komponennya, kesabaran tepat. Pintar sekali kamu semua ya, seluruh Indonesia pintar sekali. Seperti yang diungkapkan dalam kitab Amsal bab 23 ayat 7. As a man thinks, so is he. Ayo diulang bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. As a man thinks, so is he. Kurang keras. As a man thinks, so is he. Kurang serentak. As a man thinks, so is he. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik, kakak, cici, opung, dan semuanya di seluruh Indonesia. Ya, think, berpikir mengenai dirinya atau keyakinan diri. Reverend Ike mengatakan begini dengan sangat bagus ya, life gives you what you believe you deserve ya. Saya ulangi ya, life gives you what you believe you deserve. Artinya hidup ini akan memberikan apa yang kau yakin bahwa kau layak. Layak apa? Layak menerimanya. Kalau kamu layak menerima berlimpah atau kebelimpahan, maka dunia akan memberikan kamu kebelimpahan. Bila kau yakin bahwa dirimu akan mendapatkan emas, maka dunia akan memberi kamu emas. Bila engkau yakin bahwa dirimu layak mendapatkan tai kucing, maka dunia akan memberimu tai kucing saja. Demikianlah saripati dari pelajaran kita. Nah, pada akhir dari perjumpaan kita ini, saya akan menjawab satu WA yang dikirim ke nomor saya dari saudara Julian Wijaya. Oh ya, Julian Wijaya dari Gubeng di Surabaya ya, Gubeng Surabaya. Dia mengirimkan WA sebagai berikut. Coach, dia memanggil saya coach. Ya nggak apa-apa. Saya sebenarnya lebih suka dipanggil motivator online, tapi dipanggil coach juga nggak apa-apa. Coach, saya punya masalah. Iya, masalahnya apa? Usia saya 31 tahun dan saya seumur hidup belum pernah punya pacar. Belum pernah punya pacar 31 tahun. Hehehe, kasihan deh lu. Ya, oke, saya lanjutkan. Saya stres sekali karena semua wanita yang kudekati gak mau sama saya. Kasihan kamu Julian. Saya ingin sekali menikah. Mengapa hidup cintaku selalu sial begini, coach? Ya, mohon penjelasan. Dari Julian Wijaya di Gubeng Surabaya. Julian yang baik, yang dikasih Tuhan, Julian yang penuh dengan pengharapan. Ya, saya harapkan penuh pengharapan karena sudah berjumpa dengan coach walaupun lewat WA. Jawaban saya begini. Pertama, persoalanmu itu persoalan mudah ya. Ingat rumusnya, hai Julian. Keyakinan yang tepat, tindakan yang tepat, kesabaran yang tepat akan mengubah seluruh hidup kamu. Dengan keyakinan yang tepat, diikuti tindakan yang tepat dan kesabaran yang tepat, maka statusmu sebagai seorang pemuda lajang akan segera berakhir sesuai dengan keyakinanmu itu sendiri. Bagaimana kamu akan mengubahnya, itu